Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 368, apakah Lauren sakit? Lauren langsung panik dan terus mundur ke belakang hingga ia mencapai sudut di mana tidak ada ruang baginya untuk mundur lebih jauh. Dia berasal dari DC, di mana kebanyakan gadis cukup tangguh. Adik laki-lakinya, Brett, dapat melawan 5 orang sendirian dalam perkelahian. Lauren juga gemar bermain ski dan olahraga lainnya, tetapi sejak melahirkan Chloe, ia menjadi ibu penuh waktu dan berhenti berolahraga selama beberapa tahun. Bagaimanapun, Lauren adalah seorang wanita dan tidak mungkin ia bisa berurusan dengan orang dewasa seperti Steve, yang juga seorang petugas keamanan. Oleh karena itu, Lauren berkata, "Steve, aku tahu kamu minum-minum, jadi kamu tidak begitu sadar sekarang. Buka pintunya dan biarkan aku keluar, dan aku akan berpura-pura bahwa masalah ini tidak terjadi, oke?" Steve tersenyum dan bertanya, "Membiarkanmu pergi? Itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesempatan yang begitu hebat? Lauren, kenapa kamu tidak tidur denganku sekali saja dan aku akan menaikkan gaji suamimu?" Steve yang bodoh sebenarnya mengira bahwa Jordan dan Lauren adalah orang biasa dan bahwa dia dapat menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai manajer Departemen Keamanan untuk membuat istri bawahannya tidur dengannya. Lauren berkata, "Steve, lihatlah pakaianku dengan jelas. Lihat setiap helai pakaianku. Setiap helai harganya setidaknya beberapa ribu dolar. Aku bukan dari keluarga biasa dan begitu pula Jordan. Dia di sini untuk bekerja dan bersenang-senang. Kami bukan orang biasa. Jika kau berani mencoba sesuatu yang lucu, kau harus menanggung konsekuensi yang serius." Steve sangat mabuk sehingga dia tidak tahu apakah Lauren kaya atau tidak. Memangnya kenapa kalau kamu dari keluarga kaya? Kamu cantik sekali. Aku tidak keberatan di penjara beberapa tahun. Saat itu, Jordan dan Chloe sudah sampai di air mancur. Jordan berbalik, hanya untuk menyadari bahwa Lauren tidak menyusul mereka. Aneh sekali. Di mana Lauren? Jordan sedikit khawatir, dan berkata kepada Chloe, "Sayang, tetaplah di sini, jangan bergerak. Aku akan memanggil ibu untuk datang ke sini dan bermain denganmu, oke?" "Baiklah." Chloe sangat patuh. Jordan berjalan kembali, tetapi Lauren masih belum terlihat. Oleh karena itu, dia memanggil Lauren. Begitu teleponnya berdering, dia mendengar Lauren berseru keras, "Jordan, cepatlah selamatkan aku. Jalang, beraninya kau meneleponnya." Jordan mendengar suara Lauren dan Steve pada saat yang sama. Brengsek. Setelah 2 hari terakhir berinteraksi dengan Steve, Jordan tahu bahwa dia bukan orang baik. Selain itu, dia minum banyak anggur hari ini, jadi Jordan tahu dia mungkin akan menyakiti Lauren saat mabuk. "Lauren." Jordan segera berlari ke ruang istirahat petugas keamanan. Ia begitu cepat sehingga ia seperti hantu yang melesat. Jordan berlari cepat menuju ruang istirahat seperti sedang melakukan lomba lari 100 meter, sambil menendang pintu yang terkunci. Pada saat ini, Steve sedang bertengkar dengan Lauren. "Bajingan, kau punya keinginan mati." Jordan menyeret Steve dan kemudian meninju wajahnya. Wah! Setelah meninjunya, Jordan masih tidak puas dan melanjutkan meninjunya lagi. Jordan berhasil membuat Steve pingsan hanya dengan 2 pukulan keras. Namun, Jordan tidak berhenti dan malah terus memukulnya. Pada saat itu, Jay bergegas menghampiri dan buru-buru menarik Jordan saat melihat wajah Steve bengkak dan penuh memar. Ia dengan panik menarik Jordan dan berseru, "Jordan, berhenti pukul dia. Kalau kamu terus pukul dia, dia akan mati." Jordan sangat marah. "Binatang buas ini harus mati." Jay berkata, "Jangan gegabah. Kalau kamu memukulinya sampai mati, kamu juga harus masuk penjara. Tidak akan ada yang melindungi istri dan anak-anakmu lagi." Jay dan Steve berhubungan baik satu sama lain dan Jay telah mengenal Steve jauh lebih lama daripada Jordan, jadi dia tahu seperti apa Steve sebenarnya. Dia melihat dan langsung tahu bahwa Steve sedang mencoba untuk mengambil kebebasan dari istri Jordan. Jay menunjuk Lauren dan dengan sengaja mencoba mengalihkan perhatian Jordan. "Jordan, cepat lihat Lauren dan lihat mengapa dia gemetar. Dia pasti gelisah. Cepat hibur dia." Setelah Jordan tiba, dia hanya fokus menghajar Steve dan baru saat itulah dia menyadari Lauren yang tengah meringkuk di sudut dengan kedua lengan melingkari lututnya dan tubuhnya gemetaran tak henti-hentinya sementara air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Lauren, kamu baik-baik saja?" Untungnya, Jordan datang tepat waktu dan tidak membiarkan Steve, si monster, melakukan apa yang diinginkannya. Namun, tindakan Steve tetap saja membuat Lauren takut. Sementara Jordan menghibur Lauren, Jay juga buru-buru menyeret Steve keluar. Setelah dipukuli oleh Jordan sekian lama, Steve mungkin lumpuh meskipun dia tidak mati. Melihat Lauren sedang tidak stabil emosinya dan tatapannya kosong sementara tubuhnya terus-menerus gemetar, Jordan segera mengeluarkan kotak obat pribadinya.
Obat-obatan dalam kotak itu semuanya langka di dunia dan tidak dijual kepada publik. Hanya keluarga Stele yang bisa memperoleh obat-obatan itu melalui jalur lain. Ada yang untuk menyembuhkan penyakit dan ada yang untuk menyakiti orang lain. Jordan mengeluarkan pil putih, yang sebenarnya adalah obat penenang yang akan menenangkan emosi seseorang. Lauren, minum obat ini dan kamu akan merasa jauh lebih baik. Jordan menyerahkan pil itu kepada Lauren, tetapi dia tidak meminumnya dan malah tampak mengingat sesuatu. Obat. Lauren panik, mengambil ponselnya, dan menelepon. Pada saat seperti ini, Jordan mengira Lauren akan menelepon keluarganya, tetapi yang mengejutkannya. Dr. Gale, cepatlah datang dan selamatkan aku. Dr. Gale. Apakah dia dokter pribadi Lauren? Tidak mengherankan bagi orang-orang kaya ini untuk memiliki dokter pribadi. Melihat Lauren masih meringkuk di sudut ruangan dan menolak bergerak, Jordan buru-buru membawa Clue mendekat. Akan tetapi, setelah Clue datang, Lauren hanya memeluk Clue erat-erat sambil tetap berada di sudut. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin Lauren menderita suatu penyakit. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berkacamata yang tampan dan tampak cerdas, berusia sekitar 30 tahun, dengan cepat melangkah mendekat. Nona Howard. Apa kabar, Nona Howard? Pria itu mengenakan jas putih dokter, jadi Jordan mengira dia adalah dokter Gale, yang baru saja ditelepon Lauren. Dr. Gale. Melihat Dr. Gale telah tiba, Lauren tiba-tiba merasa aman. Dokter. Gale berjongkok di tanah, memeriksa Lauren, lalu berbalik untuk melihat Jordan. Apa sebenarnya yang terjadi? Jordan berkata dengan jujur, baru saja, manajer Departemen Keamanan di sini mencoba mengganggu Lauren, tetapi aku menghentikan mereka tepat waktu. Kurasa dia menderita pukulan emosional yang sangat besar, jadi dia bersembunyi di sudut dan menolak untuk keluar. Dokter. Gale membentak dengan ekspresi marah, sialan. Beraninya seorang manajer Departemen Keamanan menyentuh cucu perempuan Ten Howard, Sir. Ketika Dr. Gale mengatakan itu, dia mengeluarkan sekotak obat dari sakunya dan berkata kepada Lauren, Nona Howard, tolong minum pil penenang. Lauren sangat patuh, dan dia meminum pil itu dengan patuh. Jordan sangat yakin bahwa pil yang diberikan dokter itu pasti tidak sebanding dengan pil yang baru saja diminumnya. Namun, Lauren lebih percaya pada dokter itu dan sangat bergantung padanya. Setelah Lauren minum obatnya, Dr. Gale membantunya berdiri dan berkata, saya akan segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Melihat hal ini, Jordan merasa sedikit cemburu. Biarkan aku membantunya. Namun, Dr. Gale langsung membantah, Nona Howard tidak boleh disentuh oleh orang asing. Anda pengawal keluarga Howard, kan? Tolong bawa putrinya dan ikut dengan saya. Mobil saya ada di depan.